semuanya, nama aku Rika Novia dengan NIM 22232210006. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Siti Sophia dengan NIM 22232210008. Halo semua, nama saya Muhammad Tamrinaya dengan NIM 22232210073. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas perihal sejarah perkembangan dan dokumen-dokumen kebijakan nasional dan internasional pendidikan inklusif. Dan hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang munculnya pendidikan inklusif. Apakah teman-teman di sini tahu bahwa munculnya pendidikan inklusif bermula dari sebuah pengamatan terhadap sekolah luar biasa yang memiliki asrama dan institusi berasrama lainnya, di mana tempat tersebut menunjukkan bahwa anak maupun orang dewasa yang tinggal di sana mengembangkan pola perilaku-perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang berkekurangan. Kemudian kita masuk pada sejarah singkatnya. Dasar hukum pendidikan inklusif sudah ada sejak Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Pada deklarasi ini tertuang gagasan tentang pendidikan untuk semua. Kemudian pada tahun 1990 digelar konferensi Jomtien di Thailand yang khusus membahas pendidikan untuk semua. Dan pada tahun 1994 di Salamanca dan tahun 2000 di Dakar diadakan kembali konferensi yang khusus membahas pendidikan kebutuhan khusus. Indonesia hadir di kedua konferensi tersebut. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan inklusif sudah ada sejak tahun 1986. Saat itu, bentuk pendidikannya disebut pendidikan terpadu. Pada pendidikan tersebut, anak berkebutuhan khusus bisa bersekolah di sekolah umum dengan syarat ABK tersebut bisa menyesuaikan dengan sistem sekolah yang ada. Pada implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sebagaimana penjelasannya yang menegaskan bahwa pendidikan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif dan atau berupa satuan pendidikan khusus. Kemudian, pada implementasi Permendiknas Pasal 2 Ayat 1, menyatakan bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik di berbagai kondisi dan latar belakang untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian pada ayat 2 menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Tokoh-tokoh pendidikan inklusif di Indonesia yang pertama Dr. Mujito AKMSI, seorang akademisi, praktisi, dan tokoh pendidikan inklusif di Indonesia yang lahir pada 15 April 1956. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus atau TPKLK Dirjen Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI periode 2010 sampai 2015. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan inklusif di Indonesia yaitu dengan menginisiasi pemberian anugerah pendidikan inklusif atau Inclusive Education Awards sejak tahun 2012. Yang kedua yaitu Dr. Insinyur Haji Salahuddin Wahid, biasa dipanggil Gus Salah, seorang aktivis, ulama, politisi, dan tokoh hak asasi manusia di Indonesia. Beliau pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada awal masa reformasi 1998. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM. Tidak hanya akademis dan agama, sumbangsi Gus Solah berupa pemikiran-pemikiran kepada bangsa juga bernilai untuk kemajuan pendidikan di tanah air. Yang ketiga yaitu Raden Mas Suwardi Soedjarningrat, seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Soedjarningrat, dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Beliau tidak hanya sebagai Bapak Pendidikan Nasional, tetapi juga sebagai Bapak Pendidikan Inklusif Indonesia. Pendidikan inklusif yang saat ini menjadi tujuan dasar global kiranya harus dimaknai secara utuh dan komprehensif. Yang terakhir yaitu Abdul Malik Fajar, seorang politikus Indonesia yang religius, dilahirkan dari pasangan Salamah dan Fajar Murtodi Harjo di Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 1939. Memiliki kegemaran membaca dan menimba ilmu adalah pedoman hidup yang selalu beliau terapkan sejak kecil. Perjalanan hidupnya tak pernah lepas dari dunia pengajaran dan pendidikan. Selama puluhan tahun menjadi guru di Muhammadiyah, ia tidak sekedar menjadi seorang pendidik, tapi juga berkontribusi besar membangun sekolah-sekolah Muhammadiyah dan perpustakaan desa di daerah Yogyakarta dan Magelang.
Dokumen-dokumen internasional tentang pendidikan inklusi diantaranya Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang Ketunaan 1993, Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang Ketunaan 1993 terdiri dari peraturan-peraturan yang mengatur semua aspek hak penyandang ketunaan. Peraturan 6 memfokuskan pada pendidikan dan selaras dengan dokumen Jomtien. Pendidikan bagi para penyandang ketunaan harus merupakan bagian integral dari pendidikan umum, dan bahwa negara seyogianya bertanggung jawab atas pendidikan bagi penyandang ketunaan. Terlalu sering, pendidikan untuk penyandang ketunaan diselenggarakan oleh lembaga swasta, sehingga membebaskan pemerintah dari tanggung jawabnya. Peraturan 6 mempromosikan pendidikan inklusif, atau disebut pendidikan integrasi pada masa itu. Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus 1994 hingga saat ini masih merupakan dokumen internasional tentang prinsip-prinsip dan praktik pendidikan inklusif. Dokumen ini mengemukakan beberapa prinsip dasar inklusi yang fundamental yang belum dibahas dalam dokumen-dokumen sebelumnya. Beberapa konsep inti inklusif meliputi 1. Anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya. 2. Perbedaan itu normal adanya. 3. Sekolah perlu mengakomodasi semua anak. 4. Anak penyandang ketunaan seyogianya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. 5. Partisipasi masyarakat itu sangat penting bagi inklusi. 6. Pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusi. 7. Kurikulum yang fleksibel sesungguhnya disesuaikan dengan anak, bukan kebalikannya. 8. Inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat. 9. Inklusi itu penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh. 10. Sekolah inklusif memberikan manfaat untuk semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif. 11. Inklusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan. Kerangka Aksi Forum Pendidikan Dunia di Dakar tahun 2000. Kerangka Aksi Pendidikan untuk Semua disepakati di Dakar, Senegal pada tahun 2000. Komitmen ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan sebelumnya di Jomtien, Thailand pada tahun 1990 kerja dan di Amman, Jordania pada tahun 1990. Telah diketahui sebelumnya bahwa tujuan PUS dari Jomtien itu belum tercapai. Lebih dari 117 juta anak masih belum bersekolah. Konferensi Dakar sangat dikecam oleh komunitas non-pemerintah internasional karena terlalu berkiblat pada donor dan hanya sekedar menggeser batas waktu untuk pencapaian tujuan PUS dari tahun 2000 menjadi 2015. Dengan kata lain, idealisme PUS belum diterjemahkan menjadi realitas. Tujuan pembangunan milenium yang penurunan angka kemiskinan dan pembangunan tahun 2000. Perhatian utama pemerintah dalam lembaga-lembaga multilateral secara global saat ini adalah penurunan angka kemiskinan. Tujuan pembangunan milenium ditetapkan dalam pertemuan puncak pembangunan milenium PBB pada bulan September tahun 2000 dan telah didukung oleh Bank Dunia dan 149 kepala negara. Kerangka Aksi Dakar menekankan adanya hubungan yang erat antara pemberantasan kemiskinan dan pencapaian pendidikan untuk semua. Pasal 5. Tanpa kemajuan yang pesat menuju pendidikan untuk semua, target yang disetujui secara nasional dan internasional untuk penurunan angka kemiskinan tidak akan tercapai dan ketidaksetaraan antara negara-negara dan di dalam masyarakat akan melebar. Pasal 6. Pendidikan merupakan kunci keberlangsungan pembangunan. Perbandingan dokumen-dokumen nasional dan internasional. Perbandingan yang terjadi antara dokumen-dokumen internasional dan nasional pendidikan inklusif di Indonesia adalah terletak di dalam pembahasan mengenai faktor yang menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan mengenai pendidikan inklusif, di mana Indonesia lebih mengacu kepada pergerakan sistem pendidikan yang dapat disertakan dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Nah, itulah pembahasan mengenai sejarah perkembangan dan dokumen-dokumen kebijakan nasional dan internasional pendidikan inklusif. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.